banyak perilaku-perilaku yang mungkin bisa muncul ya dengan baik apabila dari awal ya anak-anak SD ini diberi bekal yang memadai ya. Oke, kita mulai saja. Ya, teruskan. Oke, ya. Jadi kalau kita bicara rumah ataupun gedung, oke, jadi kalau kita bicara rumah tentu tidak lepas daripada apa yang namanya penyakit, ya. Penyakit kalau rumah tidak dimanage dengan baik, tentunya penyakit akan timbul. Ya, baik penyakit yang mungkin pernah dengar ya, ada legionellosis, sick building syndrome maupun penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan ya seperti malaria ya, demam berdarah, kemudian penyakit TBC itu sangat berpengaruh ya kaitannya dengan manajemen perumahan atau gimana cara kita merawat rumah dan lingkungannya. Baik, kita teruskan saja. Oke ya, di latar belakang. Jadi kalau kita melihat undang-undang kita kesehatan ya tahun nomor 36 tahun 2009, yaitu bahwa setiap upaya pembangunan harus memperhatikan aspek kesehatan ya. Jadi semua apapun yang kita lakukan pemerintahan harus mengacu ya outputnya adalah bahwa masyarakat itu terpelihara kesehatannya dan tidak terkena dampak ya daripada pembangunan rumah itu sendiri maupun lingkungan perumahan ya. Oke, kita teruskan saja. Banyak penyakit ya, mungkin ini yang mungkin pernah didengar ya, legionellosis ya, ini biasanya dengan gedung-gedung bertingkat, kemudian sick building syndrome ya, dan juga penyakit yang berbasis lingkungan. Nanti kita coba kita jelaskan masing-masing poin ini. Oke ya. Kalau kita lihat penyakit yang namanya legionella, ya, ini adalah gambarnya, ya, gambarnya seperti ini, ya, dan ini merupakan suatu penyakit infeksi, ya, yang biasanya terdapat di gedung-gedung seperti hotel, kemudian gedung-gedung bertingkat lainnya, dan ini kalau kita melihat gejalanya tentu tidak agak susah kita membedakan, karena biasanya gejalanya dari batuk pilek, ya, batuk pilek, kemudian tidak sembuh-sembuh. Ya, setelah diambil sampelnya ternyata ada penyakit ada bibit penyakit ini yang namanya legionella ya, pneumonia. Ini jenis-jenis penyakitnya ya. Jadi penyakit ini memang cukup banyak ya terjadi, tapi memang tidak bisa termonitor secara kasat mata, harus dengan laboratorium ya. Sumbernya dari mana? Ternyata adalah ini ya. Bisa dari shower, kemudian dari keran, dari AC, dan kolam renang, ya. Kolam renang yang tidak misalnya kaporitnya, klorinasinya tidak memadai, bisa juga menjadi sumber penularan. Ya, jadi ini banyak hal yang perlu diketahui, adik-adik sekalian, bahwa ini menjadi sumber penyakit apabila AC misalnya tidak dipelihara secara rutin, ya, kemudian dari sumber airnya, kerannya, mungkin sumber airnya tidak terpelihara dengan baik, maka bisa menyebabkan salah satunya penyakit ini. Oke. Tentunya sekali lagi kembali adalah sanitasi, ya. Jadi sanitasi harus kita lakukan, yaitu dengan jalan membersihkan sarana-sarana yang ada, ya, yang ada di yang kita pakai sehari-hari itu harus kita rawat. Kita bersihkan ya. Dengan demikian maka kondisi yang bersih ini maka penyakit-penyakit itu tidak akan muncul ya. Jadi ini bisa dengan desinfeksi, klorinasi ya dan sebagainya. Oke. Kemudian yang lainnya adalah sick building syndrome. Ini biasanya terjadi di gedung-gedung bertingkat ya. Misalnya gedung-gedung ya dengan maintenance tidak baik, kemudian dengan sirkulasi udara tidak baik ya, akhirnya timbul penyakit-penyakit stres ya dan gangguan-gangguan fungsi yang ada di dalam tubuh yang mengakibatkan kita berpeluang terjadinya sakit ya.
Pencegahannya tentunya dengan menghilangkan sumber kontaminasi, ya. Kemudian karpet ya harus terpelihara dengan baik. Kemudian juga yang penting ini larangan merokok, ya. Sekarang sudah banyak dibuat KTR ya, kawasan ya yang harus terbebas daripada rokok. Pelaku atau mungkin yang biasa merokok kita coba batasi. Ya, kita lokalisir agar tidak mencemari masyarakat maupun lingkungan yang ada di sekitar para perokok tersebut. Ya. Kemudian juga di sini juga ada ya di mana pengembangan konsep green building ini mungkin nanti akan nyambung ya dengan materinya dari Pak Oji nanti ya. Green building mungkin akan kita padukan ke sana. Kita juga mengembangkan konsep ke sana. Oke. Nah, ini yang penyakit ya. Penyakit berbasis lingkungan. Contohnya apa? Misalnya kita melakukan penggundulan hutan, ya, hutan digunduli, ya kita akan banjir, ya, dan juga penyakit-penyakit yang lain timbul, ya, seperti malaria. Jadi kalau penggundulan hutan sangat, ya, ini terkait langsung dengan malaria, ya. Kemudian ada lagi kelaparan, kekurangan gizi, ini terkait dengan penyakit TB, ya, tuberkulosis, ya, dengan TB paru contohnya, ya. Kemudian kecacingan, ini terkait dengan sanitasi lingkungan, ya, sanitasi lingkungan yang buruk, jelas nanti akan timbul penyakit kecacingan. Jadi kalau kita melihat bagan ini mungkin hanya satu gambar, tapi bisa menjelaskan banyak, ya. Jadi misalnya tidak ada akses ke sarana kesehatan, ya, misalnya puskesmas tidak ada, ini semuanya berpotensi, ya, baik sakit, ya, malaria, ya, yang berbasis lingkungan maupun penyakit yang degeneratif sifatnya yang lain, misalnya mungkin penyakit jantung, ya, penyakit mungkin darah tinggi, kemudian diabetes, ya, dan sebagainya. Oke. Sudah susah. Oke, jadi kalau kita melihat aturannya adalah bahwa fungsi dari bangunan gedung ini adalah ada hunian, yang fungsi keagamaan, fungsi khusus, fungsi sosial budaya dan usaha. Nah, oke, jadi persyaratan teknis ya. Seperti bangunan ya harus memperhatikan beberapa aspek, salah satunya adalah kesehatan, ya. Dari lokasi ya, lokasi bangunan harus bebas dari banjir misalnya, ya. Kemudian kualitas kebisingan, orang yang tinggal dekat misalnya lampu merah itu pasti akan terjadi kebisingan, dan udara-udara pun juga akan tercemar. Oke, kita coba uraikan ya, yaitu bahwa bangunan harus sesuai RT/RW, bebas bencana, jauh dari sumber pencemar dan aman dari sutet, ya. Jadi ini gambarnya adalah dari jaringan ya untuk tegangan tinggi, jadi harus terbebas dari sana. Oke. Nah, ini kualitas udara, berapa ukurannya? Ya, ini harus bebas dari gas beracun alamiah, ya. Kemudian gas SO tidak melebihi 0,0, ya tentunya ini harus menggunakan alat ukur. Ya, kebisingan, nah ini diperkirakan pada angka 45-55. Getaran berapa? Yaitu kurang lebih di angka 10 mm per detik. Kemudian kondisi tanah seperti apa? Tidak boleh mengandung timah hitam, tidak boleh mengandung arsenik, ya. Kalau tak mengandung, ya mungkin ada angka maksimalnya berapa. Ya kalau timah tidak boleh, itu kasihan yang daerah di Bangka Belitung, ya, itu banyak mengandung timah, ya. Dan itu malah dijual, ya. Tapi ini tentunya harus ada suatu teknologi yang bisa mengurangi dari tingkat pencemaran dari timah ini. Oke. Nah, ini untuk vektor, ya. Ini lalat.
lalat tidak boleh ada mestinya ya di perumahan ataupun di gedung ya. Jadi maksimal ya 8 ekor lah ya. Kalau kita pakai grill ya, kalau di kesehatan kita ukur ya dalam luas 1 meter persegi ya. Dalam tempo 30 menit ya paling banyak 8 ekor. Lebih dari ini harus disemprot ya, harus dimatikan ya, karena sudah melebihi dari ambang batas kalau kita bilang ya. Jadi sudah terlalu berlebihan. Kemudian indeks kecoa maksimal 2 ekor ya. Kalau Anda sudah menemukan kecoa, berarti di situ sanitasinya tidak baik ya. Kemudian apalagi ada nyamuk dan apalagi ada tikus ya. Tikus di rumah ya, mungkin ada tikus, berarti sanitasinya tidak baik ya. Kemudian pohon ini sangat penting, yaitu untuk penghijauan ya di rumah, untuk kecukupan oksigen ya, dan juga mohon maaf ini pointernya agak susah ya. Bahan bangunan seperti apa? Kemudian ruangan dan bangunan, pencahayaan dan sebagainya. Oke, jadi bahan bangunan ya ini harus bebas ya dari radiasi. Ya misalnya pasir yang digunakan, yaitu dari mana ambilnya? Apakah dari gunung berapi ya, ataukah mungkin mengandung zat-zat radioaktif? Ini tidak boleh, karena akan berdampak ya mencemari kepada orang yang tinggal di rumah tersebut ya, maka harus bebas dari radiasi ya, tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun juga ya. Ruang dan bangunan harus kuat ya, lantai juga harus kejap ya, dinding kejap air ya, dan sebagainya. Nah ini plafon ya, plafon 2,5 meter dari lantai dan sebagainya. Dan ini anak ya, ini juga kalau dikasih tangganya harus cukup lebar, tidak terlalu sempit. Dan juga kaki bisa muat ya pasti tangga tersebut. Jangan sampai kakinya nggak muat, dia terjatuh ya. Jadi tinggi anak tangga maksimal 20 cm ya, kemudian lebar tapak minimal 30 cm dan tidak licin ya. Untuk cahaya seperti apa? Cahaya minimal adalah 100 ya. 100 lux sebetulnya ini bisa tidak mesti harus diukur ya pakai alat ukur, sepanjang kita bisa membaca ya, membaca artinya membaca dengan kondisi sinar alamiah, ini kurang lebih adalah sekitar 100 ya, 100 lux ya. Udara dimungkinkan harus selalu berganti ya, adanya pergantian udara ini sangat membantu ya untuk kesegaran dan juga untuk meminimalisasi adanya penyakit yang ada di dalam rumah ya. Jadi sekali lagi sirkulasi udara diupayakan sebaik mungkin ya. Kandungan debu misalnya ya, ini tidak boleh ya melebihi dari angka 0,15 mg. Jadi semuanya ini harus pakai alat ukur ya. Jadi alat-alat lab, alat-alat kesehatan yang bisa mengukur. Mikrobiologi misalnya angka kumannya di dalam rumah ya, itu maksimal adalah 700 ya. Jadi ini sangat teoritis sekali ya. Tapi paling tidak adik-adik tahulah bahwa kita sudah menetapkan jelas aturan-aturan ini. Oke. Toilet, toilet ini yang kadang-kadang di sekolahan ya tidak memenuhi standar ini, yang mungkin standarnya memakai standar lain ya. Tapi kalau kita di Kementerian Kesehatan yaitu bahwa jumlah satu orang ya, jumlah 25 orang itu kamar mandinya adalah 1, WC-nya adalah 2 ya. Kalau ada jumlah peturasan ya itu adalah 2 juga. Jadi seperti ini peturasan ya, dan juga ada wastafel nih ya. Jadi ini aturan dari Kementerian Kesehatan ya. Oke,